Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus-menerus melimpahkan kenikmatan kepada kita di saat kita juga belum berhenti dari kemaksiatan, di saat kita belum berhenti dari dosa-dosa yang kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan kenikmatannya kepada kita. Kalaulah setiap dosa yang dilakukan itu menghalangi satu nikmat saja, pasti kita sudah kehabisan nikmat itu sebab dosa-dosa kita yang banyak. Kalaulah salah satu penghalang rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kita, sejatinya kita kehilangan itu semua. Karena saking banyaknya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berharap, teruslah memohon ampun kepada Allah agar seluruh dosa diampuni dan seluruh amal diterima. Teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari dosa. Karena sebab dosa seseorang jadi sulit menjalankan ketaatan, seseorang jadi berat menjalankan ibadah. Karena sebab dosa kita jadi semakin sulit melaksanakan kebaikan. Maka dalam hal ini teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar Allah jauhkan kita dari dosa-dosa kepadanya. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah tutup dosa-dosa kita. Allah sembunyikan dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat orang lain tidak melihat dosa-dosa kita. Itu adalah nikmat dari Allah. Bayangkan kalau misalnya dosa itu berwarna, bayangkan bila dosa itu berbau, bayangkan bila dosa itu berwujud, maka hancurlah wujud kita. Tidak ada lagi orang yang mau duduk di dekat kita saking banyaknya dosa-dosa kita. Maka di antara nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita adalah Allah tutupi dosa-dosa kita. Itu yang harus kita syukuri. Makanya Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aurat-auratku. Dan aurat di sini dosa bagian dari aurat kita. Dosa bagian dari sesuatu yang kita ingin orang lain enggak tahu. Kita ingin Allah SWT menutup dosa-dosa kita. Bukan hanya menutup tentunya, namun juga mengampuni seluruh dosa-dosa kita insyaallah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab kita Bawa'is al-Khalas minadz dzunub, yaitu kiat-kiat terhindar dari dosa-dosa. Kita sudah jelaskan muqaddimah kitab ini, lalu kiat yang pertama di mana di antara salah satu kiat dari 20 kiat yang disebutkan, yang pertama adalah saat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara cara agar kita menjauhkan diri kita dari dosa adalah mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah mengagungkan Allah tidak mungkin berani memaksiatinya. Sebagaimana kita tutup dengan perkataan Bishr bin Al-Harith Al-Hafi, "Lau tafakkara an-nas fi 'azamatillahi ta'ala lama 'asau." Kalau manusia itu selalu memikirkan betapa agungnya Allah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka tidak akan memaksiati Allah. Nah, kita yang masih berani memaksiati belum tahu kedudukan Allah yang agung, belum tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Maka hadirkan pengagungan kita, hadirkan sikap memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan secara perlahan kita tinggalkan dosa-dosa kepadanya. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan bahas kiat yang berikutnya, yaitu kiat yang kedua. Kita akan baca dulu perkataan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, "Ats-tsani mashhadu mahabbatihi subhanah." Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan yang kedua, kiat yang kedua adalah menghadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama itu mengagungkan Allah. Yang kedua menghadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayatruku ma'siyatahu mahabbatan lahu. Maka seorang hamba akan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah sebab ia mencintainya. Sebab dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ini iktibas dari perkataan Asy-Syafi'i, yaitu karena sesungguhnya orang yang mencintai
itu akan taat kepada orang yang dicintainya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Insyaallah di akhir akan dijelaskan, disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq, syairnya Asy-Syafi'i, yaitu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintainya. Wa afdalu tarki tarkul muhibbin. Sebaik-baiknya bentuk meninggalkan adalah sikap meninggalkan dosa orang-orang yang mencintai. Jadi sebaik-baik bentuk meninggalkan adalah kita meninggalkannya sebab kita mencintai. Kalau kita meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa sebab kita cinta kepada Allah, itu tinggi sekali derajatnya. Sebaik-baik bentuk meninggalkan. Kama anna afdalat ta'ah ta'atul muhibbin. Sebagaimana sebaik-baik taat adalah ketaatan orang-orang yang mencintai. Artinya apa? Sebaik-baik taat itu adalah ketaatan yang dilakukan oleh orang yang mencintai Allah. Dan sebaik-baik bentuk meninggalkan adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah sebab kita mencintainya. Fa baina tarkil muhibbi wa ta'atihi wa tarki man yakhaful adaba wa ta'atihi baunun ba'id. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara sikap meninggalkan orang yang mencintai dan ketaatan dengan orang yang meninggalkannya sebab rasa takut kepada azab, dia taat sebab rasa takut, itu baunun ba'id, perbedaan yang jauh. Jadi sini Al-Imam Ibnul Qayyim pengen memisahkan dua keadaan. Yang satu ada orang, dia taat dan meninggalkan sebab cinta. Yang satu taat dan meninggalkan sebab takut. Nah, dari dua golongan ini, dari dua keadaan ini, jelas perbedaannya jauh. Yang satu melaksanakannya karena cinta, meninggalkannya karena cinta. Yang satu karena terpaksa, sebab dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pernah kita bahas di sini bahwasanya pilar-pilar ibadah itu ada 3. Pilar ibadah itu ada 3. Yang pertama adalah mahabbah, cinta. Yang kedua khauf. Yang ketiga raja. Jadi yang pertama cinta, kedua takut, yang ketiga adalah harap. Dan rasa cinta harus didasari oleh rasa takut dan harap. Kita tidak bisa mencukupkan ibadah kita hanya karena cinta. Kita tidak bisa mencukupkan ibadah kita hanya karena takut atau hanya karena harap. Ini bisa terjerumus kepada kesesatan-kesesatan. Orang yang misalnya beribadah mengandalkan rasa cintanya bisa terjerumus kepada seperti perilaku orang-orang yang zanadiqa, orang zindik, munafik, sufi misalnya. Dia mengedepankan rasa cintanya, enggak perlu amal, yang penting cinta. Saya cinta kepada Allah SWT, enggak perlu sholat, yang penting saya cinta kepada Allah. Atau dia bilang saya cinta kepada Allah tapi enggak melaksanakan perintahnya. Salah. Cinta juga harus didasari oleh rasa takut. Atau misalnya kita beribadah hanya berdasarkan rasa takut, itu juga salah. Karena kita bisa terjerumus kepada murji'ah. Orang-orang murji'ah ini, dia saking takutnya sehingga dia mengatakan bahwasanya dosa besar itu, iman itu dia tidak perlu dengan amalan, hanya dengan rasa takut saja cukup, dia bilang. Jadi bilang iman itu kita yang penting meyakini Allah SWT tanpa perlu mengamal. Dia memisahkan antara iman, keyakinan dengan amalan. Atau yang terakhir, beribadah hanya karena harap misalnya. Ini juga bisa terjerumus kepada kesesatan-kesesatan yang lain. Wal'iyadzubillah. Maka beribadahlah di atas cinta kita kepada Allah SWT yang didasari oleh rasa takut dan harap. Nah, di sini Syekh Abdul Razzaq mentaklik perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim dengan menyebutkan as-sani min hadhil bawa'is, kiat yang kedua dari 20 kiat yang disebutkan adalah mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala. Menghadirkan rasa cinta kepada Allah. Ini penting. Dengan rasa cinta kita enggak berani memaksiati. Kadang-kala kita enggak berani melakukan kejahatan kepada orang-orang yang kita cintai, itu bukan sebab enggak berani, tapi karena kita cinta sama dia. Banyak sekali kisah-kisah suami itu bukan takut sama istri, dia cinta sama istrinya, sehingga dia nggak berani melakukan hal-hal yang justru menjatuhkan atau menyakiti istrinya. Ibaratnya bukan kata takut di situ faktornya, karena cinta. Dan sebab cinta itu menyebabkan seseorang jadi berada di tahap takut dan harap. Itu wajar. Maka sebab kecintaan kita akan taat kepada yang kita cintai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebenarnya ayat ini terusan dari wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Boleh dicatat, ini firman Allah surat Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan tentang
di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. May yattakhidhu min dunillahi andada. Mereka menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sesembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Poinnya adalah walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Cinta terbesarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'idza ashghala al-'abdu qalbahu bihubbillahi subhanahu wa ta'ala sarafahu hadzal inshighal 'anil wuqu' fima yughdibuhu azza wa jalla. Fa'idza ashghala al-'abdu qalbahu, kalau seorang hamba itu hatinya disibukkan bihubbillah, dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sarafahu hadzal inshighalu, maka kesibukan ini akan memalingkan dia anil wuqu'i fima yughdibuhu azza wa jal, akan memalingkan dia dari melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah. Ini saya bacanya kecepatan enggak? Aman ya? Saya sengaja mendiktenya supaya sekalian diharokatin dan sekalian diterjemahkan, supaya sekalian belajar. Jadi sarafahu hadzal inshighalu anil wuqu'i fima yughdibuhu azza wa jal. Jadi kesibukan ini akan memalingkan si hamba itu dari perbuatan yang menjerumuskan dia kepada apa yang Allah murkai. Sebab cintanya, dia akan sibuk dengan rasa cinta dan ketaatan, maka akan berpaling dari apa-apa yang Allah murkai. Li'annal ma'asi wadh-dhunuba tufawwitu 'alal 'abdi hadzahu wa nasibahu min mahabbatillahi azza wa jal lahu bihasabi ma waqa'a fihi minadh-dhunubi wal khataaya. Kata Syekh Abdul Razak, karena kemaksiatan dan dosa-dosa itu dapat mengurangi kadar cinta seorang hamba kepada Allah dan mengurangi kadar cinta Allah kepada hamba tersebut. Wa nasibahu min mahabbatillah, dapat mengurangi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala bihasabi ma waqa'a fihi minadh-dhunubi wal khataaya, berdasarkan dengan dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Jadi simpel bahasanya adalah gara-gara dosa dan kesalahan kita itu dapat mengurangi rasa cinta kita perlahan kepada Allah. Dan kalau sudah kehilangan rasa itu, maka kita akan biasa aja melakukan kemaksiatan kepadanya. Maka itu yang berbahaya dari kehilangan rasa cinta. Wali'annal mahabbatas shadiqata lillahi azza wa jal mustalzimatun limtisali awamirih wajtinabi ma yuskhituh. Kata Syekh Abdul Razak, karena rasa cinta yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala mustalzimatun, merupakan konsekuensi limtisali awamirihi, untuk melaksanakan segala perintahnya, wajtinabi ma yuskhituh, dan meninggalkan hal-hal yang dimurkai olehnya. Jadi rasa cinta itu adalah konsekuensi, faktor utama seseorang dalam taat dan meninggalkan larangan. Kalau bukan karena cinta, mungkin kita tidak mau melaksanakannya. Kalau bukan karena cinta, mungkin kita tidak mau meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Simpel, misalnya seorang suami, sebab cinta dia bisa melakukan apa yang sebenarnya dia nggak suka, dan dia bisa meninggalkan sebenarnya apa yang sebenarnya dia lagi suka, sebab rasa cintanya kepada istrinya misalnya. Maka bagaimana seorang hamba ketika cinta terbesarnya sudah diberikan kepada Allah, maka kalau Allah minta melaksanakan sesuatu, nggak ada pilihan lain. Allah meminta meninggalkan sesuatu, maka tidak ada pilihan lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maksudnya ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ajaran Nabi SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Apa kaitannya sama perkataan di atas? Apa kaitan ayat ini dengan perkataan sebelumnya? Kaitannya adalah ketika kita cinta sama Allah, terus Allah nyuruh kita ikuti Nabi, maka kita pasti taat, kita akan ikuti Nabi SAW. Sama seperti misalnya orang Islam ini, kita sebagai kaum muslimin sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Kiblat kita adalah Ka'bah. Siapa yang memerintahkan kita sholat menghadap Ka'bah? Allah Subhanahu wa taala.
Maka karena perintah Allah, kita sholat menghadap Ka'bah. Kalau Allah nyuruh kita pindah ke kiblat yang lain, pindah nggak? Pindah. Maka satu-satunya faktor kita sholat menghadap Ka'bah itu karena kita mencintai Allah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Sebagaimana syubhat-syubhat yang dikatakan bahwasanya orang-orang Islam itu menyembah batu juga sama seperti kita. Dia nyembah kubus kotak hitam katanya. Ya, ini syubhat juga. Dia katakan orang Islam juga nyembah batu, mereka sujud kepada batu, Ka'bah itu batu. Padahal kita tidak menyembah Ka'bah. Kita hanya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang menghadap Ka'bah ketika beribadah kepadaku, maka kita mentaatinya. Kalau Allah suruh pindah, kita juga pindah, kan gitu. Pada awal mulanya di Baitul Maqdis disuruh pindah. Itu sebab kita cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini perkataan yang dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i atau Ibnu Mubarak. Jadi ini diperdebatkan, ini sebenarnya yang ngomong syair ini Imam Syafi'i atau Ibnu Mubarak. Kenapa? Karena dua-duanya mencantumkan dalam diwannya. Asy-Syafi'i meletakkan ini juga di diwannya. Ibnu Mubarak juga dicantumkan juga diwannya Ibnu Mubarak. Jadi ada dua nih. Entah ini perkataan lebih dekat kepada siapa, tapi saya condong kepada perkataan Asy-Syafi'i. Karena saya pernah mempelajari diwan Asy-Syafi'i dan melihat perkataan beliau di syair ini atau bait ini. Kata beliau, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ini syair Masya Allah. Bisa dijadiin status WhatsApp ini. Ini quotes ya. Ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu. Engkau memaksiati Allah namun mengaku mencintainya. Engkau memaksiati Allah namun mengaku mencintainya. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Ini perkataan yang kontradiktif, tidak mungkin. Mustahil. Ini adalah kontradiktif, tidak tepat. Nggak mungkin ada orang memaksiati Allah terus ngomong dia cinta kepada Allah. Kenapa? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalaulah cinta kamu kepada Allah itu jujur, benar, la ata'tahu, pasti kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintainya. Itu quotes yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i, di mana beliau mengatakan nggak mungkin ada orang yang katanya cinta kepada Allah tapi bermaksiat kepadanya. Nggak mungkin, kontradiktif. Kita bilang cinta kepada Allah tapi nggak taat, bilang cinta kepada Allah tapi maksiat, ini kontradiktif. Maka di antara kiat untuk terlepas dari dosa adalah hadirkan cinta. Pastinya cinta yang shadiqan. Kalau orang sudah jujur cintanya, al-mahabbatus shadiqah, cintanya jujur kepada Allah, maka dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kiat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, dan kita akan berpindah pada kiat berikutnya yaitu kiat yang ketiga. Jadi kiat yang pertama sebagai murajaah, hadirkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirkan rasa cinta kepada Allah. Nah, yang ketiga, qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ats-tsalitsu masyhadun ni'mati wal ihsan. Yang ketiga, kiat yang ketiga adalah mengingat nikmat dan kebaikan Allah. Mengingat nikmat dan kebaikan Allah. Kita selalu ingat nikmat yang Allah berikan, kebaikan yang Allah limpahkan. Fa innal karima la yu'amilu bil isaati man ahsana ilaihi. Fa innal karima la yu'amilu bil isaati man ahsana ilaihi. Karena sesungguhnya orang yang sadar diri, orang yang berbudi pekerti, la yu'amilu bil isaati man ahsana ilaihi. Tidak mungkin bersikap buruk kepada orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Nah, jadi poinnya di sini. Karena orang yang al-karim, orang yang karim mungkin bisa disebutkan orang yang berakal, orang yang berbudi pekerti. Dia tidak mungkin melakukan keburukan kepada orang yang melakukan kebaikan kepadanya. Ya, simpelnya kalau orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan. Gak mungkin orang baik sama kita balas dengan keburukan. Normalnya begitu. Wa innama yaf'alu hadza li'amun nas. Kata beliau, yang melakukan perbuatan ini, perbuatan apa maksudnya? Al-isa'atu liman ahsana ilaih, yaitu berbuat buruk kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Yang lakuin ini cuma li'amun nas, orang yang gak tahu diri. Nah, jadi yang ngelakuin ini cuma orang yang gak tahu diri. Tahu sekarang bahasa Arab yang gak tahu diri, dipakai jadinya. Li'amun nas. Ini adalah orang yang tidak tahu diri. Ya. Falyamna'hu mashhadu ihsanillahi wa ni'matihi an ma'siyatihi haya'an minhu. Maka
ketika kita mengingat kebaikan dan kenikmatan Allah, maka akan menghalangi kita dari memaksiatinya. Jadi saat kita mengingat nikmat dan kebaikan Allah, itu akan menghalangi dari bermaksiat kepadanya. Kenapa? Hayaan minhu. Karena kita malu kepada Allah. Berarti faktornya, kalau yang pertama tadi kita mengerjakan ketaatan sebab cinta, meninggalkan kemaksiatan sebab cinta. Di sini apa? Kita malu berbuat dosa. Malu. Kenapa? Karena Allah sudah melimpahkan nikmat, melimpahkan kebaikan. Malu. Sama kita nggak mungkin berbuat buruk kepada orang yang udah baik sama kita. Malu kita. Ya, kita jaga betul kebaikan dia. Kita tahu diri. Nah, kita juga paham balas budi. Sehingga kita nggak mungkin melakukan keburukan kepadanya. Itu kepada manusia yang kebaikannya terbatas. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? An yakuna khairullahi wa in'amuhu nazilan ilaihi wa mukhalafatuhu wa ma'asihi wa qaba'ihuhu sa'idatan ila rabbih. Ya Allah, ini keadaan yang na'udzubillah. Tatkala kebaikan dan kenikmatan Allah itu turun, nazilan ilaihi, dilimpahkan kepadanya. Wa mukhalafatuhu wa ma'asihi wa qaba'ihuhu sa'idatan ila rabbih. Dan pengingkarannya, kemaksiatannya, keburukannya itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa digambarkan enggak? Nikmat turun. Allah kasih kebaikan, nikmat. Yang kita naikin apa? Keburukan, kemaksiatan, kejelekan. Lihat, ini ada pertemuan yang sangat buruk. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan apa? Famalakun yanzilu bihadza wa malakun ya'ruju bihadza. Ada malaikat yang turun membawa kenikmatan kebaikan dan ada malaikat yang naik melaporkan keburukan. Sampai disebutkan apa? Fa'aqbih biha min muqabalah. Ini adalah seburuk-buruknya pertemuan. Nah, ini sigoh ta'ajubiyah. Ya, Baca kalau mau belajar bahasa Arab, ini sigoh ta'ajub. Sigoh ta'ajub itu bisa af'al min atau af'al bih. Sini disebutkan aqbih biha. Ini adalah seburuk-buruknya muqabalah, seburuk-buruknya pertemuan. Ya, di sini sigoh sigoh ta'ajub, bentuk bagaimana sesuatu yang sangat ajib bahwa terjadinya pertemuan yang sangat luar biasa antara yang naik dengan yang turun. Allah menurunkan malaikat untuk menurunkan kenikmatan, ada yang naik dengan melaporkan kemaksiatan. Wal'iyadu billah. Al-amru tsalits, kata Ta'liq Syekh Abdul Razzaq, al-amru tsalits min hadhihi al-bawa'ith, kiat yang ketiga adalah ni'amullahi subhanahu wa ta'ala wa ihsanuh. Mengingat nikmat-nikmat Allah dan kebaikan-kebaikannya. Hadirkan itu. Ingat-ingat nikmat Allah yang tak terbatas, kebaikan Allah yang tak terhitung, kebaikan Allah yang saat kita masih melakukan perbuatan dosa kita masih mendapatkan kebaikan, masih mendapatkan nikmat. Itu yang diingat. Fayastash'irul abdu ni'amallahi azza wa jalla al-katsirah alaih. Harusnya seorang hamba itu selalu mengingat nikmat Allah yang sangat banyak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. Ibrahim ayat 34. Fayahzaru an yuqabala hadzal ihsana bil isaati. Fayahzar an yuqabila hadzal ihsana bil isaati. Maka hati-hatilah, waspadalah ketika kita mempertemukan antara kebaikan dengan keburukan. Saat kita mempertemukan kebaikan Allah dengan keburukan kita, na'udzubillah. Fallahu azza wa jalla yusbighu alaihi ni'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kenikmatan. Yusbigh itu artinya melimpahkan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kenikmatan. Wa huwa yuqabiluha bil isaati wal ma'siyah. Dan si hamba itu justru mempertemukannya dengan keburukan dan kemaksiatan. Lihat, Allah limpahkan kenikmatan, hamba itu malah melakukan kemaksiatan. Ini ada kisah. Dan ini bisa menjadi catatan buat kita bahwa kita boleh bermaksiat kepada Allah SWT. Kita boleh bermaksiat kepada Allah. Tapi dengan syarat. Dan jadi di sini kisah ini akan menggambarkan tentang syarat diperbolehkannya maksiat. Syarat kita diperbolehkan bermaksiat. Waqad dzakara al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, disebutkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau adalah ahlul hadis Al-Hambali. Kalau antum tahu Umdatul Ahkam, itu penulisnya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala fi kitabihi, dalam kitabnya At-Tawabin. Beliau punya kitab namanya At-Tawabin, orang-orang yang bertaubat. Qissatan an Ibrahim ibn Adham. Kisah tentang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini sering dijadikan rujukan orang-orang sufi. Orang-orang sufi sering mengambil kisah-kisah Ibrahim bin Adham.
Tapi ini kisah ini nyata, ya, diriwayatkan, disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi bahwa kisah tentang Ibrahim bin Adham annahu ja'ahu rajulun. Jadi Ibrahim bin Adham ini didatangi oleh seorang laki-laki. Ada laki-laki datang kepada Ibrahim bin Adham. Faqala lahu, laki-laki itu bilang gini, "Ya Aba Ishaq." Abu Ishaq maksudnya siapa? Ibrahim bin Adham. "Wahai Abu Ishaq, inni musrifun ala nafsi fa'arid alayya ma yakunu laha zajiran wa mustankidan liqalbi." Kata beliau, "Wahai Abu Ishaq, saya sudah melampaui batas. Saya sudah keterlaluan lah ibaratnya. Bahasanya saya sudah keterlaluan. Fa'arid alayya ma yakunu laha zajiran, maka berikanlah kepadaku penangkal." Ya, zajir itu adalah penangkal. Terus wa mustankidan liqalbi, penyelamat hatiku. Jadi beliau bilang, "Wahai Abu Ishaq, saya sudah keterlaluan. Tolong berikan saya penyangkal ini dan berikan saya penyelamat untuk hati saya ini agar tidak kebablasan." Faqala lahu, siapa yang ngomong ini? Faqala lahu. Kita lihat fa'ilnya siapa? Manil qa'il? Ibrahim bin Adham. Faqala lahu, Ibrahim bin Adham kasih tahu kepada si laki-laki ini, "In qabilta khamsa khisalin wa qadirta 'alaiha lam tadurka ma'siyatun wa lam tubiqka ladzatun." Kalau kamu mampu menjalankan 5 syarat ini, maka maksiat tidak akan mudarat bagi kamu. Dan itu tidak akan merusak kelezatan ibadahmu. Jadi Ibrahim bin Adham bilang gini, kalau kamu maksiat, nih 5 syarat. Jadi kalau maksiat, ikuti 5 syarat ini. Kalau kita mampu menjalankannya, kita boleh maksiat. Kita boleh melakukan dosa. 5 syarat itu apa? Yang pertama, lihat. Si laki-laki itu ngomong apa? "Hati ya Aba Ishaq." Ini lucu sebenarnya. "Hati ya Aba Ishaq" maksudnya mana syaratnya? Penasaran dia. Jadi dia pengen maksiat gitu. Jadi dia bilang, sini deh, mana 5 syaratnya? Siapa tahu bisa. Lihat syarat yang pertama. Faqala lahu ammal ula, syarat yang pertama, "Fa idza aradta an ta'siyallaha 'azza wa jalla fala ta'kul rizqah." Kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah, jangan makan dari rezekinya. Jadi syarat pertama, kalau kamu mau bermaksiat, jangan makan dari rezeki Allah. Terserah deh makan dari yang mana, asal jangan rezeki Allah. Kata laki-laki itu, "Famin aina akul wa kullu ma fil ardi min rizki." Kalau gitu dari mana lagi saya makan? Padahal semua yang ada di bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah berfirman apa? "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah yang ada di langit dan bumi. Kalau kayak gitu saya makan dari mana gitu, kata si laki-laki ini. Apa kata Ibrahim bin Adham? "Ya hadza afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa ta'sih." Ya hadza tuh bahasanya gini. Ente gitu. Duh, lu gimana sih gitu. Gimana sih? "Afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa ta'sih." Apakah mungkin ada orang yang masih makan dari rezekinya lalu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi dia pengen bilang bahwasanya, apa ada orang yang dikasih makan, yang makan dari rezekinya, tapi dia bermaksiat kepada yang kasih makan? Hewan aja tahu caranya berterima kasih. Kok manusia ada yang dikasih makan sama Allah Subhanahu wa taala tapi mengkufuri Allah, memaksiati Allah Subhanahu wa taala? Syarat pertama kira-kira berhasil nggak nih orang? Gagal. Kita juga nggak akan mampu. Apa kata dia? La, hati tania. Tapi enggak. Syarat pertama nggak bisa nih. Yang kedua sekarang yang kedua. Dia bilang hati tania. Kasih saya yang kedua. Masih penasaran juga orang ini. Tadi disebut 5. Ya, hati tania. Apa kata Ibrahim? "Wa idza aradta an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladih." Kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggal di buminya. Jangan tinggal di tempatnya. Jangan tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Qala ar-rajul, kata laki-laki ini, "Hadhihi a'zam minal ula." Ini lebih parah dari yang pertama, kata dia. Ini lebih parah daripada yang pertama. "Idza kana al-masyriq wal maghrib wa ma bainahuma lahu, fa aina askun?" Kalau dari timur ke barat itu milik Allah Subhanahu wa taala, lalu saya mau tinggal di mana? Lihat. Kalau dari timur ke barat itu punya Allah, saya mau tinggal di mana? Kata Ibrahim apa? "Ya hadza." Ente gimana sih? "Afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa taskuna biladahu wa ta'sih." Apa mungkin ada orang yang makan dari rezekinya, tinggal di tempatnya, terus bermaksiat kepadanya? Jadi kasarnya gini, ada orang dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dia mau maksiati orang yang berbuat baik kepadanya. Nggak mungkin.
Apa kata laki-laki itu? La hati as-salitsah. Enggak mungkin syarat nih. Udah yang ketiga. Siapa tahu yang ketiga bisa. Ini nomor 1, nomor 2 gagal nih. Enggak mampu dia. Dan kalau kita sudah mulai mampu melaksanakan nomor 1, nomor 2, lihat syaratnya. Kalau kita mau bermaksiat, lihat syarat nomor 1, lihat syarat nomor 2. Apakah kita mampu? Kalau belum, kalau nggak bisa, maka kenapa kita berani bermaksiat kepada Allah? Kata Ibrahim gini, idza aradta, ini yang ketiga, idza aradta an ta'siyahu wa anta tahta rizqihi wa fi biladihi, fanzur mawdi'an la yaraka fi mubarizan lahu. La yaraka fihi mubarizan lahu, fa'sihi fihi. Kata Ibrahim gini, oke, kalau kamu bermaksiat di bawah rezekinya, di bawah tempat tinggalnya, fanzur maudi'an, carilah tempat yang Allah tidak melihat kamu bermaksiat. Carilah tempat yang Allah tidak bisa melihat kamu bermaksiat. Kalau ada tempat itu, fa'sihi fi, maka maksiatilah dia di dalamnya. Jadi cari tempat yang kamu bisa bermaksiat, Allah nggak lihat. Cari aja, pokoknya cari tempat, silakan. Berarti syarat maksiat apa? Boleh di tempat yang Allah tidak lihat. Kata laki-laki itu apa? Kaifa hadza wa huwa muttali'un ala ma fis sarair. Bagaimana mungkin padahal Allah itu Maha mengetahui segala rahasia-rahasia. Segala yang tidak diketahui Allah SWT mengetahuinya. Kita tahu Allah SWT berfirman apa? Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu mengetahui sesuatu yang ada di dalam hati. Alimun khabir, mengetahui lagi maha teliti. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ini ayat jelas. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu maha mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampilkan, dan tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Enggak mungkin. Ya hadza, kata Ibrahim, ya hadza, ente gimana sih? Afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa taskun biladahu. Ini di ulti langsung nih. Ya hadza afa yahsunu an ta'kula rizqahu wa taskun biladahu wa ta'sihi wa huwa yarak wa yara ma tujahiruhu bihi. Ente gimana sih kamu makan dari rezekinya? Kamu tinggal di tempat tinggalnya, di bumi tempatnya. Kamu bermaksiat di tempat yang Allah lihat kamu, yang Dia lihat kamu. Wa yara ma tujahiruhu bihi, dan Allah melihat apa yang kamu tampilkan itu. Apa kata laki-laki itu? La hati ar-rabi'ah. Oke, enggak bisa, syarat yang ketiga enggak bisa. Datangkan syarat yang keempat. Masih berlanjut, masih kurang ajar juga orang ini, masih nanya juga bahwa syarat yang keempat, masih penasaran. Kata Ibrahim apa? Yang keempat, lihat. Idza ja'aka malakul maut liyaqbidha ruhak faqul lahu akhirni hatta atuba taubatan nasuha wa a'mala lillahi amalan salihah. Kata Ibrahim bin Adham gini, oke, syarat yang keempat kalau kamu mau bermaksiat, syaratnya kalau datang malaikat maut ingin mencabut ruh kamu, bilang sama dia, entar dulu. Bilang sama malaikat maut yang pengen mencabut nyawa kamu, katakan, akhirni hatta atuba taubatan nasuha. Entar dulu, biar saya taubat dulu dengan taubatan nasuha, wa a'mal, dan saya beramal kepada Allah SWT dengan amal soleh. Ini kira-kira mampu apa enggak? Ada orang ketika datang malaikat maut dia bilang, bentaran, saya taubat dulu gitu. Bentar, saya beramal dulu. Terus kata laki-laki ini, la yaqbalu minni, tentu dia tidak akan menerima alasanku itu. Padahal kita tahu Allah SWT itu berfirman apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sesungguhnya tidak ada yang mampu mengakhirkan Allah Subhanahu wa taala ketika ajalnya sudah datang. Dan kita tahu bahwa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruhu sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya tidak bisa dimundurkan sejam atau dimajukan sejam. Enggak mungkin. Lalu kata Ibrahim apa? Ya hadza, ente gimana? Fa anta idza lam taqdir an tadfa'a ankal maut litatub wa ta'lamu annahu idza jaa lam yakun lahu ta'khirun fa kaifa tarju wajhal khalas. Ente gimana? Padahal ente tahu, padahal kamu tahu, kamu tidak bisa menghalangi maut. Kamu tidak bisa menghalangi datangnya maut sebelum kamu taubat. Dan kamu juga tahu bahwasanya kamu tidak bisa mengakhirkannya. Fa kaifa tarju wajhal khalas? Bagaimana kamu bisa mengatakan bisa bebas dari semua itu? Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu bisa terlepas dari urusan itu?
Jadi bagaimana kita berani melakukan dosa padahal kita tahu kita nggak bisa bertaubat ketika sudah waktunya mati. Dan kita tidak bisa menunda kematian itu ketika kita sedang melakukan kemaksiatan. Apa kata laki-laki itu? Sekarang udah tidak ada la-nya lagi. Dia udah pasrah, dia udah nggak bilang la lagi. Lihat aja perkataannya udah nggak ada la lagi. Tadi kan ada la. Sekarang udah nggak. Hatil khamisah. Oke, kasih saya yang ke-5. Ini udah pasrah. Ini udah pasrah. Dia bilang, kata Ibrahim apa? Idza ja'at kazzabaniyah yaumal qiyamah liya'khuduka ilan nar fala tadhhab ma'hum. Kalau datang kepadamu malaikat zabaniyah nanti di hari kiamat, di akhirat, zabaniyah antum tahu, penunggu neraka. Malaikat penunggu neraka. Yaumal qiyamah nanti pada hari kiamat, liya'khuduka untuk membawa kamu ke dalam neraka. Fala tadhhab ma'hum. Jangan mau ikut sama dia. Kalau tadi malaikat maut dia nggak bisa nahan gitu. Malaikat maut dia nggak bisa bilang entar dulu. Ini lagi lebih keren lagi. Kalau nanti zabaniyah pengen bawa kamu ke neraka, dia bilang saya nggak mau gitu. Jangan ikut sama mereka. Subhanallah. Kata si laki-laki ini apa? La yada'unani wa la yaqbaluna minni. Mereka enggak mungkin melepaskanku dan mereka enggak mungkin mau menerima alasanku. Kata Ibrahim, kata laki-laki itu dia udah pasrah, dia bilang ke Ibrahim bin Adham, "Ya Ibrahim, hasbi, cukup. Udah cukup. Ana astaghfirullah wa atubu ilaih." Aku beristighfar, aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepada Allah. Cukup, udah. Dia enggak bisa lagi cari alasan untuk membenarkan kemaksiatan yang dia lakukan. Dia nggak bisa lagi mencari pembenaran atas dosa-dosa yang ia kerjakan. Sehingga kalaupun dia cari syarat dan pembenaran bahwasanya ada syarat diperbolehkan memaksiat, tidak ada satupun syarat bisa kita lakukan. Tidak ada satupun celah kita bisa diizinkan atau dibenarkan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah sedang kita butuh Allah. Yang pertama kita makan dari rezekinya, kita tinggal di buminya. Bahkan kita melakukannya dilihat olehnya. Dan bahkan kita tidak bisa menangguhkan waktu mati kita. Bahkan kita juga tidak bisa menolak ketika kita dilemparkan ke dalam azab Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari dosa-dosa itu. Allah ampuni dosa-dosa kita sebelum waktu kita kembali, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita selalu ingin bertaubat, beristighfar atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Semoga Allah ampuni semuanya. Dan bersihnya diri kita dari dosa membuat kita makin mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kita terbebas dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan syarat gambaran ini antara laki-laki ini dengan Ibrahim bin Adham menjadi pelajaran buat kita bahwa enggak ada celah bagi kita. Enggak ada celah untuk memaksiati Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi reminder buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.